Audio Jungle. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam pembelajaran matematika di pagi hari ini. Di pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah bentuk aljabar. Submateri pada materi pagi hari ini adalah mengenal bentuk aljabar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi bentuk aljabar memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Khusus di hari ini, materi mengenal bentuk aljabar ada tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai, yaitu yang pertama, memodelkan gambar dalam bentuk aljabar. Yang kedua, menjelaskan pengertian unsur-unsur suatu bentuk aljabar dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan pengertian suku-suku yang sejenis pada suatu bentuk aljabar. Sudah dicatat, anak-anak? Jika sudah, persiapkan diri, kita akan masuk dalam materi di pagi hari ini. Yang pertama, memodelkan gambar dalam bentuk aljabar. Perhatikan dan amati ilustrasi cerita berikut. Suatu ketika, terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata kepada Pak Thohir, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak-anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, jadi Pak Thohir menyatakan jumlah buku yang dia beli dalam satuan kardus, yaitu dia membeli 2 kardus dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan
banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Dilihat dari ceritanya, Pak Erik hanya membeli 5 buah buku. Nah, bagaimana cerita ini atau permasalahan ini kita buat dalam bentuk aljabar? Kita perhatikan alternatif penyelesaiannya. Alternatif pemecahan masalahnya kita buat dalam satu tabel sederhana berikut. Orang pertama yaitu pembeli pertama, Pak Thohir, dia membeli 2 kardus buku dan 3 buah buku. Sedangkan Pak Erik, dia membeli 5 buah buku. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana bentuk aljabarnya? Pak Thohir hanya membeli 2 kardus buku dan 3 buah buku. Maka bentuk aljabarnya kita bisa menulis 2x tambah 3. Sedangkan Pak Erik karena hanya membeli 5 buah buku, maka bentuk aljabarnya kita tulis dalam bilangan 5. Nah, anak-anak tentu heran, kenapa ada X? Apa maksudnya? X di sini merupakan simbol yang menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Kenapa seperti itu? Kita gunakan simbol X dalam bentuk aljabar itu diperbolehkan. Kenapa? Simbol X ini menggantikan jumlah buku dalam masing-masing kardus. Karena kita tidak tahu satu kardus ini isinya berapa banyak buku. Nah, jadi bentuk aljabarnya adalah seperti ini. 2x tambah 3. Maksudnya apa? 2x ini menggantikan 2 kardus buku dan 3 ini menyatakan 3 buah buku. Nah, sampai di sini Pak harapkan anak-anak mulai memahami. Tapi tidak cukup sampai di sini. Pak ada siapkan contoh soal yang berikut. Kita lihat contoh soal yang berikut. Nah, ini contoh soal yang berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola. Sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Apa yang dapat anak-anak simpulkan? Yang pertama, jumlah bola dalam kotak pasti akan berbeda dengan jumlah bola yang berada di dalam tabung. Maka dari itu, kita dapat memisalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Sedangkan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Lalu yang berikut, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama. Dan setiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama.
Dua hal ini perlu anak-anak perhatikan. Kenapa? Karena dua hal ini sangat-sangat penting. Membantu anak-anak, membantu kalian dalam memahami materi tentang aljabar. Bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan tabel berikut. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Terdapat dua bola. Maka bentuk aljabarnya kita cukup tulis dalam bilangan 2. Keterangannya adalah 2 bola. Gambar yang kedua, ada satu kotak. Tadi di awal dibilang satu kotak berisi beberapa bola. Karena kita tidak tahu berapa jumlah pasti bola dalam satu kotak, maka bentuk aljabarnya kita cukup tulis X. Artinya satu kotak bola. Anak-anak boleh juga menulis 1X. Kenapa 1X? 1X di sini menyatakan satu kotak bola. Dalam aljabar, 1X boleh ditulis juga menjadi X. Satunya boleh untuk tidak ditulis, tetapi tetap diingat bahwa angka satunya itu tetap ada. Kita pindah di gambar ketiga. Kalau yang tadi di gambar kedua hanya satu kotak bola, sekarang gambar ketiga ada dua kotak bola. Maka X ditambah X bentuk aljabarnya. X ini dari mana? X yang pertama ini. X yang pertama ini dari kotak pertama. Sedangkan X yang di sebelah kanan ini berasal dari kotak kedua yang juga berisi bola. Kenapa gunakan tanda penjumlahan? Karena kita pasti menyebut kotak pertama dan kotak kedua. Maka kata dan tadi kita simbolkan dalam tanda penjumlahan. Atau bisa juga anak-anak menulis selain X tambah X, boleh menulis 2X. Artinya 2 kotak bola. Seperti ini. Gambar yang keempat. Nah, ini sudah dicampur lagi. Kalau tadi gambar satu hanya 2 bola, hanya bola saja. Gambar kedua dan ketiga hanya kotaknya saja. Sekarang gambar keempat ada 2 kotak dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya bisa ditulis 2X tambah 4. Dengan keterangan 2 kotak bola dan 4 bola. Kita pindah ke gambar berikut. Gambar yang kelima. Di sini ada 2 kotak bola dan 1 tabung yang juga pasti berisi bola. Lalu ada 4 bola lainnya. Maka bentuk aljabar bisa ditulis 2X tambah Y tambah 4.
Ingat kembali anak-anak, X ini menyatakan jumlah bola di dalam kotak. Dan Y menyatakan jumlah bola dalam tabung. Dan 4 ini menyatakan 4 bola lainnya. Maka bentuk aljabar dari gambar yang kelima, 2X tambah Y tambah 4. 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Nah, ini yang lebih banyak lagi. Ada 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Maka bentuk aljabarnya kita bisa tulis 2X tambah 3Y tambah 6. Bagaimana dengan gambar yang ketujuh? Sengaja Pak tidak isi supaya anak-anak bisa menjawab. Pak kasih waktu 10 detik untuk anak-anak bisa menjawabnya. Iya, tepat sekali. Bagi anak-anak yang menjawab 3X tambah 4Y tambah 8. Itu merupakan jawaban yang benar. Dengan keterangannya, 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 8 bola. Tepuk tangan untuk kalian. Yang kedua, pengertian unsur-unsur suatu bentuk aljabar. Tadi ada simbol-simbol yang kalian belum pernah temui selama ini. Contohnya X, lalu ada Y. Maksudnya apa? Lalu ada penulisan bilangan 2X. Padahal selama ini kalian belajar, kalian tahu bilangan itu bilangan bulat. Contohnya 2, 3, 4, dan lainnya. Tapi kenapa di aljabar ada 2X? Bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Nah, kita mengingat kembali sedikit materi di awal. Dalam kegiatan pengamatan, anak-anak telah mengamati beberapa ilustrasi bentuk aljabar. Pada tabel 3.1, banyak buku dalam kardus dinyatakan dengan simbol X. Lalu, pada tabel yang kedua, contoh soal yang kedua, banyak bola dalam kotak dinyatakan dengan simbol X. Dan banyak bola dalam suatu tabung dinyatakan dengan simbol Y. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan dengan bentuk aljabar. Nah, anak-anak juga dapat menggunakan simbol yang lain untuk menyatakan bentuk aljabar. Tetapi, tidak boleh sembarangan simbol. Tentu ada aturannya. Nah, aturannya bagaimana? Simbolnya bagaimana? Perhatikan materi berikut. Bentuk aljabar yang anak-anak tadi sudah lihat seperti 2x, 2x, 2x tambah 4,
2x tambah 3y tambah 7. Bentuk-bentuk itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Perhatikan, ada tanda penjumlahan. Tanda penjumlahan itu memisahkan bentuk aljabar yang disebut dengan suku. Berikut adalah nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2x dan 2x disebut suku 1 atau monomial. Nah, 2x tambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2x tambah 3y tambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial atau suku banyak. Nah, apa maksud dari suku 1, suku 2, dan suku 3? Suku 1 di sini artinya dia hanya terdiri dari satu suku. Hanya terdiri dari satu saja, misalnya 2x atau 2x. Suku 2 maksudnya apa? Terdiri dari dua suku. Ada 2x dan 4. Ingat, dipisahkan oleh tanda penjumlahan masing-masing suku itu. Begitupun juga suku 3. 2x tambah 3y tambah 7 masing-masing ini dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Ada 3. Yang pertama 2x, yang kedua 3y, dan yang ketiga 7. Maka ini disebut dengan suku 3. Nah, sambil Pak jelaskan, anak-anak boleh mencatat di buku catatan. Perhatikan pada suku 2, 2x tambah 4. Pada bentuk 2x tambah 4, bilangan 2 disebut koefisien. X disebut variabel, sedangkan 4 disebut konstanta. Istilah pertama yang kalian temui adalah koefisien, yang kedua variabel, dan yang ketiga konstanta. 3 istilah ini merupakan istilah yang wajib kalian ketahui dalam mempelajari tentang aljabar. Apa maksud dan apa arti dari ketiga istilah ini? Koefisien, variabel, konstanta. Kita lihat pemisahannya. Perhatikan 2x tambah 4. Nah, 2x ini disebut dengan suku, 4 ini juga disebut dengan suku. Ingat, masing-masing suku dipisahkan oleh tanda operasi. Di sini operasi yang digunakan adalah tanda operasi penjumlahan. Nah, 2x tambah 4 ini dipisahkan lagi, terpisah menjadi koefisien, variabel, dan konstanta. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta saja pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ingat, hanya dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi, suku itu bisa berupa variabel dan koefisien
atau bisa juga hanya berupa konstanta seperti ini. Apa itu koefisien? Ya, perhatikan di sini. Koefisiennya adalah 2 dari bentuk aljabar 2x tambah 4. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Perlu Pak tekankan, koefisien bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kapan dia positif, kapan dia negatif, akan lebih banyak terlihat pada contoh soal. Kalian banyak berlatih, maka kalian akan lebih memahami kapan koefisien itu bernilai positif, kapan koefisien itu bernilai negatif. Nah, untuk bentuk aljabar 2x tambah 4, koefisien 2 ini bernilai positif. Kenapa? Karena tidak ada tanda pengurangan di depan angka 2. Nah, maka secara otomatis koefisien 2 pasti bernilai positif. Variabel. Nah, perhatikan kembali di bentuk aljabar ini, 2x tambah 4, variabel di sini adalah variabel x. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi kita belum tahu nilai pasti dari x itu. Variabel disebut juga dengan peubah dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa menggunakan huruf A, B, C, sampai dengan huruf Z. Sesuai huruf alfabet. Tapi ingat, hanya boleh menggunakan huruf kecil. Tidak boleh menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, ada konstanta, yaitu suku dari suatu bentuk aljabar yang hanya berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini konstantanya dari bentuk aljabar 2x tambah 4, konstantanya adalah 4. Seperti halnya koefisien di depan tadi Pak sudah jelaskan, koefisien bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Maka konstanta itu juga demikian, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Untuk 2x tambah 4, koefisien 4 bernilai positif. Kenapa? Karena di depan konstanta 4 ada tanda penjumlahan. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham. Kita lanjut yang berikut. Contoh soal. Nomor 1, Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Soal nomor 2. Bu Niluh, seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan
bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Nilo. Kita lihat penyelesaiannya. Oh, belum. Soal yang ketiga. Soal nomor 3. Tentukanlah suku, variabel, dan koefisien dari bentuk-bentuk aljabar berikut. A. 9x, B. 6x pangkat 2 tambah 3x, C. 7y tambah 12y pangkat 2 tambah 10y pangkat 3. Kita lihat jawabannya. Nomor 1. Diketahui Pak Thohir memiliki 27 ekor sapi dan 1.500 ekor ayam. Ditanya, bagaimana bentuk aljabar hewan ternak Pak Thohir? Jawab, harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah. Kita buat pemisalannya seperti ini. Maka 27 ekor sapi dan 1.500 ekor ayam yang dijual itu dapat ditulis dalam bentuk aljabar 27x tambah 1.500y. Ingat, X menyatakan harga satu sapi dan Y menyatakan harga satu ekor ayam. Tanda penjumlahan dari mana? Dari kata dan. Jadi, bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir adalah 27x tambah 1.500y. Nomor 2. Diketahui Bu Nilu membeli 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Yang ditanya adalah bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli Bu Nilu adalah titik-titik. Seperti nomor 1 juga. Cerita tentang Bu Nilu kita buat dalam pemisalan. Karena ada 3 barang yang dibeli oleh Bu Nilu, 3 bahan pembuat kue yang dibeli oleh Bu Nilu, maka ada 3 variabel yang kita gunakan. Di sini Pak gunakan variabel yang berbeda dengan nomor 1. Harga satu karung tepung dinyatakan dengan A rupiah. Harga satu karung kelapa dinyatakan dengan B rupiah. Dan harga satu kerat telur dinyatakan dengan C rupiah. Maka 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur dapat ditulis dalam bentuk aljabar 2A tambah 1B tambah 5C. Bisa juga ditulis sama dengan 2A tambah B tambah 5C. B ini dari mana? Angka satunya di mana? Ingat, dalam bentuk aljabar, koefisien 1 boleh untuk tidak ditulis. Tetapi nilainya tetap ada. Ingat ya, koefisien 1 boleh untuk tidak ditulis. Jadi, bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli Bu Nilu adalah 2A tambah B tambah 5C. Nomor 3. Bentuk aljabar 9x merupakan bentuk aljabar suku 1. Sukunya adalah 9x dan variabelnya adalah x. Adapun koefisien dari 9x adalah 9.
Yang kedua, bentuk aljabar 6x pangkat 2 tambah 3x merupakan bentuk aljabar suku 2. Kenapa suku 2? Karena sukunya dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Ini menjadi suku pertama, ini menjadi suku kedua. Karena ada 2 maka disebut suku 2. Suku-sukunya adalah 6x pangkat 2 dan 3x. Variabel dari bentuk aljabar 6x pangkat 2 tambah 3x adalah x. Lalu koefisien dari 6x pangkat 2 adalah 6. Dan 3x adalah 3. Ingat ya, koefisiennya 6, bukan 2. 2 ini merupakan pangkat dari variabel x. Yang ketiga, bentuk aljabar 7x tambah 12y pangkat 2 tambah 10y pangkat 3. Merupakan bentuk aljabar suku 3. Suku-sukunya adalah 7x, 12y pangkat 2, dan 10y pangkat 3. Variabelnya, ini pas salah ketik ya, harusnya 7x. Variabel dari bentuk aljabar 7x tambah 12y pangkat 2 tambah 10y pangkat 3 adalah x dan y. Bukan hanya y. Tapi ada x, ada y. Koefisien dari 7x adalah 7. Koefisien dari 12y pangkat 2 adalah 12. Ingat, 12 ya, bukan 2. 2 ini pangkat dari variabel y. Dan koefisien dari 10y pangkat 3 adalah 10. Yang ketiga, suku-suku yang sejenis pada suatu bentuk aljabar. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi variabelnya sama, lalu variabel itu memiliki pangkat yang sama juga. Suku tidak sejenis adalah suku yang tidak memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya bagaimana? Kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, 7x, 4x, dan 5x. Termasuk dalam suku yang sejenis. Karena variabelnya sama. Variabel x, x, x. Pangkatnya juga sama. Pangkat 1. Ada di sini. Tapi tidak ditulis. Yang kedua, contoh yang kedua. 5x pangkat 2, 6x pangkat 2, dan 7x pangkat 2. Juga disebut suku sejenis. Karena variabelnya sama, x, lalu pangkatnya sama. Pangkat 2. Bagaimana dengan yang tidak sejenis? Nah, kita lihat di contoh yang ketiga. 4x y pangkat 2, 5x pangkat 2y, lalu 5x pangkat 3y. Variabelnya sudah sama. Variabel x, y. Tetapi pangkatnya berbeda. Begitupun juga contoh keempat, kelima, dan keenam. Metode suku sejenis dapat kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk aljabar seperti pada contoh berikut.
Yang pertama, sederhanakanlah bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 4x kurang 5y. Bagaimana menyederhanakannya? Kita lihat alternatif penyelesaian. Langkah pertama, kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Bagaimana cara mengelompokkannya? Kita lihat 2x tambah 3y tambah 4x kurang 5y. Yang mana kelompok yang sejenis? Yang pertama, ada 2x dan 4x. Itu kelompok yang pertama. Lalu, kelompok suku sejenis yang kedua, ada 3y dan 5y. Nah, sesudah kita mengelompokkannya, kita akan mengatur posisinya. Mengatur posisinya di sini, yang 2x dengan 4x, karena dia dipisahkan oleh tambah 3y, maka 2x dan tambah 4x ini kita akan pindah tempat. Jadi, tambah 4x akan tukar tempat dengan tambah 3y. Menjadi seperti ini. Nah, yang awalnya 2x tambah 3y, sekarang menjadi 2x tambah 4x. Menjadi lebih dekat. Lalu, yang tadinya tambah 3y tambah 4x kurang 5y, 3y di sini kita pindahkan dekat dengan kurang 5y. Itu maksudnya dari kelompokan suku-suku yang sejenis. Jika sudah kelompokan, kita masuk ke langkah berikut, yaitu jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut. Koefisiennya yang kita jumlahkan atau kurangkan menjadi 2x tambah 4x kita tulis menjadi dalam kurung 2 tambah 4 balas kurung x ditambah 3y kurang 5y menjadi buka kurung 3 kurang 5 balas kurung y. Bagaimana dengan jawabannya? Langsung kita jumlahkan saja. 2 tambah 4 sama dengan 6. Lalu 3 kurang 5 menjadi negatif 2. Maka jawabannya 6x kurang 2y. Kita masuk dalam uji pemahaman. Nomor 1. Kita masuk dalam uji pemahaman. Nomor 1. Silakan anak-anak menulis soalnya di buku dan dikerjakan. Nomor 2 dan nomor 3. Uji pemahaman 3 nomor ini anak-anak cukup kerjakan di buku, dikerjakan secara rapi, dan nanti akan dikumpulkan ke guru masing-masing. Kita selesai untuk pertemuan hari ini. Di awal tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka di akhir materi kali ini
kita juga akan akhiri dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran hari ini anak-anak cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikut. Tentunya masih dengan materi aljabar. Jangan lupa materi yang sudah dipelajari hari ini diulang-ulang kembali karena kita akan gunakan dasar materi hari ini untuk materi-materi yang berikut. Terima kasih dan sampai jumpa.